Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel MPIS Academy. Pada kali ini kita akan melanjutkan di part ke-29 ya, untuk latihan soal jabatan operator layanan operasional. Kita langsung saja ke soalnya. Soal nomor 1, atasan meminta tim kerja Anda untuk menyelesaikan suatu rancangan program kerja yang sama sekali baru dan belum banyak diminati, sehingga Anda kesulitan untuk mencari informasi dan data penunjang yang berkaitan dengan tugas kerja tersebut. Menghadapi masalah tersebut, Anda akan ada masalah seperti ini, ya, apa yang akan kalian lakukan? Melakukan diskusi dengan tim untuk mengutakan cara yang paling efektif guna mendapatkan data sebelum menyusun rancangan program. Ya. Menggunakan informasi dan data yang bisa tim saya temukan saja. Mendorong kerjasama anggota tim untuk mencari informasi dan data yang diperlukan dari sumber apapun untuk kemudian didiskusikan bersama. Ini juga bisa ya. Mencari sebanyak mungkin data dan informasi yang biasa saya temukan, baru kemudian disebarkan ke anggota tim yang lainnya. Ini kurang kerjasama ya. Menyerahkan pencarian data dan informasi pada anggota tim yang lain karena tugas utama saya memastikan antara A dan C ya. Melakukan diskusi dengan tim untuk menemukan cara yang paling efektif guna mendapatkan data sebelum menyusun rancangan program. Nah, ini kurang tepat ya, karena tidak ada eksekusi langsung, hanya di sini diskusi. Kalau yang C ini mendorong kerjasama tim untuk mencari informasi ya. Jadi semua tim bekerja sama mencari data kemudian baru didiskusikan. Jadi jawabannya ada yang C. Aspek yang dinilai adalah aspek orientasi pada hasil. Jadi di ASN itu tidak terlalu banyak kita diskusi dalam perencanaan ya. Kita harus action langsung ya. Kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas dan dapat diandalkan. Oleh karena itu mendorong kerjasama anggota tim untuk mencari informasi kemudian didiskusikan bersama adalah jawaban yang paling tepat. Next. Soal nomor 2, Anda merupakan perwakilan divisi kerja yang dipilih untuk melakukan rotasi pekerjaan dalam rangka meningkatkan fleksibilitas, keterlibatan, dan retensi karyawan. Saat berada di divisi yang baru, Anda akan jadi kalian di divisi yang baru. Memulai mencari tahu job desk pekerjaan saya dari senior. Ini kurang tepat ya. Menyiapkan mental sambil menunggu arahan dari pimpinan. Ini juga kurang tepat. Melakukan observasi setiap kerja di divisi tersebut agar lebih mengenal lingkungan kerja. Ini juga kurang tepat. Menyapa rekan kerja yang belum saya kenal sambil mencari informasi sistem kerja di divisi tersebut. Nah, semangat mencari sistem kerja divisi dari data dan buku peraturan yang ada. Nah, di sini itu kan kita di divisi baru ya. Nah, divisi baru itu kita harus menyapa dulu ya. Kenalan dulu, baru kita informasi terhadap sistem kerja di divisi tersebut. Aspek yang dinilai adalah aspek kerja pertama. Untuk melancarkan tugas kerja, seorang ASN dituntut untuk memiliki kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif. Ini harus saling kenal ya. Memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas ya. Jadi yang ini yang paling tepat, menyapa dulu, berkenalan dulu ya, untuk menjalin hubungan kerja yang efektif. Next. Menjelang Hari Raya Umat Hindu, teman Anda yang beragama Hindu berencana untuk mengajukan cuti pada pimpinan karena sudah lama tidak pulang kampung untuk merayakan Hari Raya dan dengan keluarga. Namun pimpinan kerja menolak dengan alasan banyak karyawan yang kebetulan mengajukan cuti pada hari tersebut, termasuk Anda sendiri. Sikap Anda adalah A. Meminta pimpinan untuk mengizinkan cuti karena berkenaan dengan hari agamanya. Nah, ini sikap Anda ya, bukan sikap pimpinan ya, sikap Anda. Ini kurang tepat. Menanyakan pada rekan tersebut apa dia tidak keberatan jika bertukar jatah cuti dengan saya. Ini bertukar, ini kurang tepat juga ya. Karena di sini itu hari raya. Nah, hak juga ya, hak dari karyawan. Berikan izin cuti Anda karena merayakan hari raya dengan keluarga hanya 1 tahun sekali. Nah, ini saya tepat. Karena apa? Ini hari raya ya. Kemudian cuti Anda juga bisa diundur atau diganti. Ya, jadi cuti Anda ini yang ganti ya. Ini kurang tepat ya, biarkan saja. Mencari teman lain yang mau bertukar posisi ini juga kurang tepat. Jadi nilai yang bisa diambil
adalah aspek kerjasama juga. Ya, baik bagaimana melihat karyawan ketika merayakan hari raya atau cuti, ya silakan. Ya, itu juga untuk menjalin kerjasama atau hubungan kerja yang efektif. Soal nomor 4, untuk meningkatkan keakraban antar pegawai, divisi Anda berencana mengadakan piknik bersama. Dalam diskusi, beberapa orang mengusulkan agar piknik diadakan pada hari selain weekend, karena dikhawatirkan akan terjebak macet. Sementara Anda dan beberapa rekan lainnya memilih hari Minggu dengan alasan lebih luasa untuk bepergian. Setelah mengalami perdebatan, akhirnya diputuskan piknik diadakan pada hari Selasa. Sikap Anda? Kalau di sini, itu kan ketika sudah diputuskan, ya, maka harus mengikuti. Mana yang mengikuti? Nah, ini juga kurang tepat ya. Ini kurang tepat. Nah, ini yang tepat. Mengajarkannya sendiri tepat. Lanjutkan kembali keinginan saya pada atasan ini. Jadi segala keputusan yang sudah dimusyawarahkan yang kita ikuti. C ya. Kita mandiri juga merupakan aspek dari kerja sama. Apalagi keputusan yang diambil dengan musyawarah ya kita harus mengikuti. Hal terakhir, perusahaan tempat Anda bekerja mengumumkan adanya penambahan pegawai baru untuk meningkatkan produktivitas. Dampak dari kebijakan tersebut, jadwal shift Anda dan rekan-rekan pegawai yang telah lama bekerja di perusahaan tersebut berubah. Sikap Anda, nah perubahan harus kita ikuti, ya, tidak kita hindari. Merasa khawatir dan panik, biasa saja dan yakin tetap bekerja dengan baik. Ya. Merasa positif, bersemangat dan segera menunjukkan diri. Nah ini, kalau saya menurut yang ini, karena sini ada positif, semangat, dan di sini juga ada menyesuaikan diri terhadap perubahan. Nilai yang bisa diambil apa? Aspek mengelola perubahan. Jadi ketika ada perubahan terjadi, perubahan pimpinan, perubahan personil, ya kita harus beradaptasi ya, mengikuti perubahan dengan mengikuti perubahan dengan arahan maupun secara mandiri tanpa mengubah kinerja. Jadi ya tetap kinerjanya tetap baik. Mungkin itu ya untuk di part ke-29. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.